Bismil abi walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memutar satu video yang menurut saya Anda boleh dapat membandingkan dua orang ini. Salah satunya adalah Profesor Buya Syakur, yang mana dia dapat menjelaskan keilmuannya dan membungkam seorang ustadz yang menjadi jagoan daripada Graham Mualaf atau jagoan muslim yang dibangga-bangga selama ini. Tapi nampak-nampaknya kalau kita dengar teman-teman, bahwa dari mulut ustadz yang satu ini, tanpa melihat dari perspektif yang berbeda, dia mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dia, dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasan yang ia sendiri buat-buat. Teman-teman, mari kita dengar, jangan skip, jadilah cerdas supaya kita bisa saling menghormati. Ini dia videonya. Percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai, tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Non-muslim, kita lihat, yang mencoba mendalami kitab sucinya, justru banyak di antara mereka yang akan memeluk ajaran agama Islam. Hanya Islamlah agama yang melakukan ibadah kepada Tuhannya dengan serius 5 kali sehari. Hanya Islamlah yang mempunyai teladan Nabi yang mulia mengerjakan cara hidup mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi para sahabat, bagaimanapun program Dajjal, bagaimanapun program mengkampanyekan pluralisme agama, insya Allah pasti Allah akan memuluskan kekuatan-kekuatan para pejuang agamanya, sehingga orang-orang yang menginginkan ajaran Dajjal itu tetap dikampanyekan pasti menemui kegagalan. Kenapa? Sebab umat Muslim meniru Rasulullah Muhammad SAW yang berjuang tidak kenal lelah selama 23 tahun untuk menyebarluaskan kemuliaan Islam di atas muka bumi. Seperti saya kutip bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berseru di awal-awal dakwanya kepada pamannya. Dia katakan begini, wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara menyampaikan Islam dan risalah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan meninggalkannya. Itu adalah ikrar Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya matahari diletakkan di tanganku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, agar aku meninggalkan misi menyampaikan agama rahmatan lil alamin ini, maka Rasulullah SAW tentulah aku tidak akan meninggalkannya, walau matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Begitulah ikrar Rasulullah Muhammad SAW, dan mari kita tiru hal tersebut. Janji Allah kepada Rasulnya itu benar. Hanya dalam waktu 13 tahun Islam telah mendapat tempat yang luas di masyarakat Madinah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun Islam telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, dan dengan damai sampai ke bumi Nusantara yang indah yang kita cintai ini. Dan dengan damai pula insya Allah akan mewarnai kembali tanah air dan dunia ini kembali. Dan dengan damai pula insya Allah para kristolog yang hidup di zaman ini akan menyampaikan kebenaran Islam meski apapun tantangannya. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran, dan tidak cinta anak cucunya, dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah kita telah muncul fenomena di mana ulama su itu selalu muncul memberikan pemberitaan-pemberitaan kebohongan. Sedikit saya ingin mengulas bagaimana sejatinya ulama su, ulama yang bertolak belakang, ulama yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang diterangkan oleh Imam Ghazali mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berpesan kepada umat Islam, pada kita semua. Beliau mengatakan, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Ada yang aku paling takutkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Beliau, Rasulullah kemudian menjawab,
ulama zu. Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, diriwayatkan Ahmad ya juga menyebutkan aimma mudillin, para pemuka agama yang menyesatkan. Nah, di sini jelas ada ulama su, ada pemuka agama yang menyesatkan. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad sahih, di situ diterangkan bahwa kata Dajjal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai oknum yang akan menyesatkan manusia, layaknya pemuka-pemuka agama yang menyesatkan manusia. Innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku bukan kelaparan, ya, bukan ketakutan, bukan penyakit, tetapi yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, adalah lahirnya, munculnya, adanya para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, Imam Al-Ghazali ya menyatakan bahwa alasan kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW itu disebabkan karena Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tetapi amal perbuatannya dan keadaannya mengajak manusia ke sana, mengajak manusia ke mencintai dunia daripada mencintai Allah. Ulama su selalu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Nah, di sini saya ingin menguraikan ciri-ciri ulama su, ulama munafik. Yang pertama, dia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang ini menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya. Jadi ulama su itu pasti punya pengikut. Itu ulama su, ulama munafik, pasti punya pengikut. Lalu kemudian dengan banyaknya pengikutnya itu menyombongkan diri. Nah, yang keempat, ulama seperti ini masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melihat ciri-ciri dirinya, ciri-ciri pakaiannya, dan kepandaiannya berbicara seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Jadi, ya, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Mereka kena ulama-ulama seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, saya dikagetkan ya dengan beberapa pernyataan-pernyataan ulama su yang sekarang itu menjadi viral. Ya, saya kemarin itu belum tertarik untuk membahas kebutaan dan kekonyolan ulama munafik ketika dikatakan bahwa umat Islam itu salah mentafsirkan perintah potong tangan terhadap pencuri. Saya masih mengatakan bahwa orang ini kelihatannya mabuk. Lalu kemudian muncul lagi pernyataan beliau yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu murtad. Nah, ini saya sudah mulai gelisah ini. Ini tidak benar ini. Orang ini harus diterapi dia. Ini lebih bahaya daripada Dajjal, kata Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, ulama usul ini mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam bersama ibunya. Yang lucu kemudian adalah dia mengutip dari tulisan Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi, kalau nggak salah ya, Az-Zarqi. Nah, imam ini kalau kita berbicara mengenai sejarah, dia lahir di abad ketiga Hijriah. Artinya bahwa temuannya yang kemudian dijadikan sebagai acuan pemikiran dari sang ulama ini, ulama sayur lontong ini, dia katakan bahwa Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi ini itu memiliki sebuah kitab yang kemudian dia sebut dengan kitab Akhbar Makkah. Jadi dia membaca informasi di dalam sebuah kitab Akhbar Makkah, karya Imam Abu Al-Wahid Muhammad Al-Azraqi. Nah, yang lucu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat bahwa penulis atau pengarang kitab yang dibaca oleh ulama SU ini, itu diperkirakan dia hidup di tahun 840-an Masehi ya. Artinya jika pemberitaan yang diterangkan tentang apa yang kemudian menjadi materi yang dijajakan oleh ulama su ini, maka yang menulis lebih dahulu itu adalah Imam Bukhari. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari yang hidup di abad kedua. Apakah beliau ada menuliskan berita seperti ini?
Apakah di kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim ada menceritakan hal seperti ini? Ataukah ada hadis sahih yang menerangkan cerita dan fitnahan murahan seperti ini? Tentu tidak ada. Ya, sesungguhnya dia semakin jauh dari Allah. Kalau kemudian ungkapan yang dinyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihi salam, maka bukan hari ini gempar. Dari sejak Islam itu didirikan itu sudah ada pemberitaannya. Sudah ada pemberitaannya. Coba teman-teman sekalian, kalau yang biasa cari di YouTube ya, coba Anda lihat bagaimana kemudian kondisi atau situasi di dalam Ka'bah. Di situ santer kita lihat bagaimana kemudian Raja Salman sholat sunat di dalam Ka'bah. Di shoot keliling isi Ka'bah, tidak ada lukisan di dalamnya. Itu makanya saya katakan orang ini ya melakukan pembodohan publik, melakukan penipuan publik ya tanpa dasar ilmiah. Orang ini asal ngoceh aja, hanya butuh jempol, ingin terkenal. Orang ini orang bahlul sebenarnya. Ya, orang yang tidak menjabarkan sebuah informasi dengan data akurat. Tidak ada haditsnya. Tidak ada pernyataan dari Imam Bukhari, Imam Muslim yang menyatakan hal yang dia fitnahkan. Atau setidaknya kalau hal ini benar, apa yang dinyatakan oleh ulama ini, ulama penipu ini ya, maka kemudian murid dari Imam Bukhari akan memberitakan hal yang sama. Misalnya muridnya Muslim bin Al-Hajjaj, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Abu Daud dan seterusnya. Pasti murid-murid Imam Bukhari ini akan menceritakan hal yang sama. Tapi tahu-taunya dia membaca dari sebuah buku yang tidak jelas arahnya yang dituliskan oleh Imam Abu Al-Walid Muhammad Az-Zakraki. Jadi ulama Zu ini buta gitu, memalukan sekali. Menceritakan sesuatu hanya untuk mendapatkan jempol meski tidak berkesesuaian dengan sejarah, meski tidak berkesesuaian dengan fakta. Apa yang dilantunkan ini hanya pembodohan dan penipuan publik. Gak ada sejarah yang menceritakan dari sumber-sumber yang akurat, yang bisa dipercaya, berupa hadits atau sejarah internal atau eksternal yang menyatakan hal yang seperti itu. Kecuali dari sebuah buku yang dia baca, yang sumbernya tidak jelas. Siapa itu yang disebutkan di dalamnya Imam Abu Al-Walid? Siapa dia? Orang nggak tahu. Padahal hidupnya itu boleh dibilang dari abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Artinya, orang ini kalau menjadi sumber yang benar, tentu bersentuhan dengan Imam Ghazali atau Imam Bukhari, atau paling tidak dia bersentuhan dengan orang tua daripada Imam Bukhari, atau paling tidak muridnya Imam Bukhari akan bersentuhan dengan beliau. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Artinya ini pembodohan publik, penipuan publik, penyesatan publik yang dilakukan oleh manusia ini. Manusia yang bergelar ulama, tapi tujuannya hanya menipu dan membodohi umat Islam. Inilah ulama yang menginginkan jempol, yang menginginkan dunia, menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan jempol dari musuh-musuh Allah. Jangan marah ya, bahwa konsultan wahyunya Kanjeng Nabi adalah pendeta. Benar boleh? Misiraan aja. Nah, ini tidak ada yang bantah, karena di kitab Khulasatul Nurul Yakinnya ada, di mata pelajaran sejarah, di madrasah-madrasah ada, betul nggak? Tetapi Nabi Muhammad melarang menghapus gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Di sejarah yang kamu baca di madrasah nggak ada, adanya di buku yang lain. Saya cerita begitu dikiranya ngarang. Ngaco, masa kita ngarang? Masa saya ngarang sejarah Nabi? Saya bertanggung jawab, ada kitabnya, banyak puluhan kitabnya, kamu tidak baca. Ada 4 kitab yang saya kirim ke MUI, ke Sekjen MUI, yang isinya menceritakan Nabi melarang gambar Siti Maryam yang sedang mengemban Nabi Isa. Yang lain silakan dihapus, ini jangan. Saya kirim 4 saja, sebenarnya puluhan, banyak sekali. Berarti mereka kaget, dah siapa? Belum pernah baca kitab. Padahal mah kitabnya itu ada di rumah mereka tuh. Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari itu ada di belakang mereka ketika berceramah, ber-YouTube nih. Lemari kan isinya kitab-kitab ya. Itu ada. Iya, Tarikh Islam Ibnu Hisham ada. Ya, Akhbarul Makkah itu ada kitabnya. Fathul Bari ada. Cipribe. Masa kita ngarang? Bukan, bapak-bapak masuk akal ya saya ngarang sejarah. Kan ada referensinya. Bulan nega aja keburu-buru nuduh uang kok, takona dingin. Maraknya dingin. Ya kan? Mana kitabnya kan itu nih, kitabnya ada, masa saya ngarang. Oke. Kemudian Nabi Muhammad
ingin menyelamatkan sahabatnya dari penindasan intimidasi suku Quraisy kepada sahabat Kanjeng Nabi yang masuk Islam. Dihijrahkan kan? Kemana hijrahnya? Ke negara Nasrani kan? Betul nggak? Dihormatin nggak? Lalu di mana salahnya? Kamu kok benci banget sama Kristen? Dasarnya apa sih? Jangan diadu domba dong. Udah kita saya menghormati aja. Kita negara Pancasila, menghormati semua agama. Susah banget sih. Itu yang saya tanyakan. Jadi itu hanya kembang-kembang yang intinya mah jawab dulu. Apakah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik kita harus membenci semua agama dan menjelek-jelekan agama yang lain? Apa itu syaratnya ada? Ya iya sudah kan, lakum dinukum ya harus aja sih, betul? Ya iya kan begitu persoalannya. Apa sih sulitnya menghormati orang? Iya kan? Begini, saya ingin mengatakan, Anda yakin dan memastikan masuk surga, mangga silakan. Anda yakin, Anda memastikan saya pasti masuk surga karena agama saya agama Islam, silakan. Anda yakin, tapi tolong jangan memastikan orang lain masuk neraka. Betul? Iya. Surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Tu'til mulka liman tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Itu hak prerogatif Allah. Jangan memaksakan Allah, jangan melarang Allah untuk mengampuni orang lain dong. Enak banget sih. Ini jangan diampuni, memang bisa lo ponakan sirah. Malah justru saya berharap semua mendapat ampunan Allah kok. Ya kan begitu. Termasuk orang-orang yang mengatakan saya kafir, saya itu musyrik, harus baca syahadat lagi. Saya tidak marah kok. Ya sudah, saya tidak marah, saya tidak tersinggung, saya maafkan. Ya Allah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Dan terakhir saya doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Setuju boleh? Ya udah baik. Nah itu. Kemudian yang lebih lanjut lagi. Jadi kalau Anda nggak yakin bahwa itu apa betul kitabnya ada, silakan datang ke pondok, nanti saya perlihatkan kitabnya ada. Iya, dulu ngarang gua. Gelembusung. Masa ngarang? Masa saya ngarang sejarah Nabi? Ngaco sih mah. Nah, itu. Jadi dasarnya karena kurang baca Pak, kurang referensi. Ya udah kita maklumi lah. Nah kemudian fikih peradaban itu begini. Yang jadi persoalan adalah sekarang lagi berkembang lagi, saya lagi dibully, yaitu soal Islam belum sempurna. Ya, mereka marah, Islam sudah sempurna. Ini firman Allahnya, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Jelas pasti Islam sempurna. Itu kurang ngajar Buya Sakur. Apa itu sakur? Itu disakur-sakur lagi. Ya, masih sudah sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, perbudakan dalam Islam boleh nggak? Jujur, boleh nggak? Boleh. Tidak ada ayat yang melarangnya. Jadi sudah sempurna. Biar kita pelihara perbudakan, kita melawan hak asasi manusia, sempurna. Oke, mangga silakan. Akan ditinggalkan umat Islam ini. Pada murtad gara-gara sirah kan. Gara-gara kamu ini orang pada murtadnya. Masa Allah mengizinkan orang dijual, diserbu, diserang, dirampas dan dijual? Perbudakan. Arab Saudi tahun 1960 atas desakan dari Amerika memaksa Saudi harus membebaskan perbudakan. Kalau tidak, Amerika tidak akan bantu Saudi di bidang ekonomi dan persenjataan, tidak akan dibantu kalau masih ada perbudakan. Keluarlah undang-undang larangan perbudakan, di demo oleh masyarakatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Zalim, fasik, kafir, raja kafir. Masa melarang sesuatu yang tidak dilarang Allah? Oh, jadi Islam sempurna, jadi sudah selesai, berperbudakan boleh. Paham deh Pak? Ya itulah namanya fikih peradaban. Ya sudah, Islam dulu mengatur perbudakan tuh bukan melegalisir, bukan, tetapi hanya mengakomodir. Ngerti beli? Paham beli?
bukan membenarkan perbudakan, cuma hanya sekedar mengatur sementara nyong anak barangnya anak diatur, itu aja persoalannya. Di Indonesia tahun 1974 keluar undang-undang pernikahan, betul, kompilasi hukum Islam perbudakan, hak cerai dicabut oleh undang-undang, bahwa perceraian stop bukan ucapan suami tapi harus diproses di pengadilan, betul. Di demo bagaimana mencabut hak cerai suami pada pengadilan, nggak ada agamanya. Oh, jadi perempuan dibiarkan di mulut suami, asal pegat jadi pegat, dibuang di tengah jalan dengan anaknya. Perempuan manusia bukan? Perlu dibela nggak? Hak-haknya kita bela, nggak ada urusan. Ya kita tegas gitu, nggak ada urusan. Ini adalah peradaban kita. Enak banget dengan kalau kita baca fikihnya, ketika suami menceraikan istri dengan bergurau pun sah. Gila nggak coba? Mau diterusin gitu? Suaminya kawin lagi, istrinya nangis, pingsan, kecewa. Si suami tidak pernah merasa berdosa kok, tidak merasa berdosa. Istri yang nangis, yang pingsan melihat suaminya kawin lagi, alasannya apa? Sunnah Rasul. Iya tablikin ya. Tetapi larangan poligami pemerintah waktu itu ngalah, oke. Ini serangannya berat sih, ngalah. Tapi keluar PP 10, ngerti beli PP 10 ya? Pegawai negeri yang dilarang berpoligami, kesampaian mau Tapi juga ada syaratnya, harus mendapat izin istri secara tertulis dan diproses di pengadilan, di demo. Dalam fikih Islam, anak perempuan yang masih perawan boleh dipaksa oleh wali mujbir. Kalau walinya bapak kandung boleh dipaksa dan nikahnya sah, betul? Hukum Islam, betul? Mau diterusin? Kita lawan demi hak asasi manusia. Perempuan juga manusia. Masa 5 tahun dikawinkan? Riben mana? Nah ini peradaban persoalannya. Jadi Islam sudah sempurna, jujur gitu mah. Ya itu, yuk kita sempurnakan. Ya, kalau tidak, saya khawatir. Ini saya bicara saking cintanya saya kepada Islam, bukan membenci Islam, bukan. Saking cintanya, khawatir anak cucu kita nanti setelah cerdas, pinter-pinter meninggalkan Islam. Masa Islam memperbolehkan anak kecil dikawinkan? Masa perempuan boleh dipaksa? Manusia bukan sih perempuan tuh? Memberontak anak-anak kita, Pak. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bersalah nanti? Siapa yang memikul tanggung jawab kalau anak cucu kita pada murtad? Siapa yang bersalah? Makanya saya menghadapinya, saya nunggu silakan aja disidangkan bersama-sama kalau perlu. Saya nggak takut kok, betul nggak? Ya iya, supaya agama Islam ini jumeneng salawase ning Indonesia aja sampai bubar. Saking senengnya kula, saking demen kula yang Islam, saking emane, saking sengite, seperti ben mana. Nah itulah yang jadi persoalan. Ibu-ibu sekalian, wong wadon selingkuh demenan maning. Ketangguhan lakinya, dapat kena bu? Di saat apa dimpal? Di saat apa dimpal? Tapi nalikane wong lanang selingkuh demenan maning, ketangguh rabine, apa ngomongnya? Sunnah Rasul. Jadi istri menangis, air matanya sampai guling-guling. Tidak diabaikan, itu hak saya suami. Bayangkan. Lihat apa kan? Ya karuan wong lanang mah seneng poligami itu. Papat je lah, sira maning lah dijajar papat leh, waduh. Paning karena dijajar papat gimana? Sampai nang glundung. Pengene mah mengkon. Wes, di dalam fikih Islam, ketika perempuan sakit dan tidak bisa melayani suami, di dalam fikih Islam suami tidak wajib ngasih nafkah. Diterusin seperti itu, sampai beli obatnya pun tidak wajib karena tidak bisa dipakai karena kanker cervix. Jadi akhirnya tidak dikasih nafkah, modal bisa dinggo mengkonon misalnya kok diteruskan konon maunya diteruskan begitu. Ya iya. Sekarang saya nanya deh, mungkinkah kita terapkan syariat Islam, perempuan tidak boleh keluar rumah, sholat berjamaah harus minta izin pada suami, dagangan di pasar bloli, sekolah bloli, dagang bloli, metu bloli, di rumah bisa?
diterapkan begitu, kayaknya Arab Saudi. Bagian mau konon, tuling konon maju konon. Us, sekian kita takon. Umpamane sampeyan ki jenggotan kabeh. Negara ki maju boleh kira-kira. Nggak ada urusannya kok, betul nggak? Jadi Islam yang universal itu adalah Islam moral. Yang bikin Islam maju itu adalah moral, bukan syariat, bukan hukum. Kalau hukum yaduru ma'a illatihi, al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar dengan ilatnya, wujudan wa adaman, kan begitu. Hukum itu kan kondisional. Tapi kalau moral yang universal itu yang menjamin kita maju, betul nggak? Nah, kesempurnaan moral Islam yang ditampilkan oleh Kanjeng Nabi saya setuju. Tapi syariat yang fikihnya itu kan hasil pikiran manusia. Nggak bikin ke? Fikihku hasil pikiran para imam ya bikin ke? Dia tak takone sembahyang maca Fatihah beli. Bakal beli maca sabli. Jadi Imam Syafi'i. Jadi Imam Sajar bisa beli maca asal penting baca idza qumtum ila salat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca qul huwallah tidak apa-apa oleh. Oke. Nah, baca Fatihah tidak pakai baca bismillah, sah enggak salatnya? Syafi'i tidak sah. Imam Maliki kalau baca Fatihah tidak sah. Jadi tidak boleh baca basmalah. Sing bener nih. Pada dadak leluhur barangnya makan. Tidak ada petunjuk yang pasti. Nabi sholatnya seperti apa? Segitu tukaran. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Sudah kapan ketemu nih? Kayak seperti tahu tuh. Nabi tidak pernah melakukan. Kayak seolah-olah dia pernah ketemu. Bapak ibu sekalian, itulah kira-kira bahwa kita sekali lagi bahwa bapak-bapak jangan kecil hati. Bapak bisa menjadi seorang Islam yang baik, betul? Tetapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Paham? Udah terjawab semuanya? Terakhir, saya tidak mengatakan agama Khadijah apa, karena Islam belum ada, betul nggak? Nabi 25 tahun, Siti Khadijahnya 40 tahun kawin. Nah, kawinnya nih, ijab kabulnya pakai syariat apa nih? Apa siapa itu kawang ketua kabil itu gitu? Sudah ada waktu itu. Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul tahun umur berapa? 40 tahun. 15-an kemudian, berarti Islam sudah ada belum? Nabi agamanya apa? Saya nggak tahu. Khadijah agamanya apa? Saya nggak tahu. Tetapi agama-agama yang sudah ada di Mekah pada waktu itu, satu, anti Tuhan. Ini min asab soalik, ya, para ya orang-orang yang ateis, tidak bertuhan. Yang kedua, penyembah berhala, betul? Yang ketiga, Yahudi. Yang keempat, Nasrani. Hindu nggak ada di sana, Hindu tuh. Pada tahun abad ke-7 belum, tidak ada agama Hindu di Makkah tuh. Agama Buddha, agama Shinto nggak ada, tidak, hanya ada 4. Ateis, anti Tuhan, penyembah berhala, Yahudi dan Nasrani. Nah, 4 ini kan. Yuk kita mengandai. Pantas beli lamun sampean nyangka Siti Khadijah anti Tuhan. Pantas beli. Pantas beli lamun sampean menduga Siti Khadijah penyembah berhala. Pantas beli lamun sampean menduga Siti Khadijah Yahudi. Pantas beli. Sing paling pantas apa? Siti Khadijah Nasrani. Beli paham sih Ram? Iya, beli gini. Kedekatan Nabi dengan agama Nasrani, wahyu dari Allah, konsultannya pendeta kok. Aja mungkir ki. Saparane Waraqah bin Nawfal. Sahabat Nabi ditindas, diselamatkan, hijrah ke negara Nasrani, ke Habasyah di sana. Dihormati enggak? Dihormati je. Seperti mana? Masih kurang sepeda mana? Jadi awit kapan sih sengit-sengitnya mau Kristenku? Jangan-jangan diadu sampean ki. Paham bikin ki? Iya, ya wes lah gitu. Jadi begini, tidak ada persyaratan untuk menjadi orang Islam yang baik kita harus membenci agama lain, betul nggak? Ongkong baik sih. Wa man sya'fal yu'min, wa man sya'fal yakfur. Ngandel sorok beli ya, wis. Lakum dinukum waliyadin. Siraya agamanya siraya, kita agamanya kita ya kok baik sih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar apa yang saya putar. Semoga kita dicerdaskan. Teman-teman, kita tidak ada maksud apapun.
Tetapi kalau kita bisa melihat dan mendengar, ini adalah bukti bahwa kita harus dapat memilih mana yang harus kita dengarkan, mana yang berbobot dan mana yang dapat menjaga toleransi di negeri ini. Kalau ada teman-teman yang memberikan tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, terkait apa yang selama ini dilakukan oleh almarhum Profesor Buya Sakur yang sudah almarhum, hal itu bisa membekas, bahkan dapat mempengaruhi banyak orang dengan keilmuannya. Bahkan apa yang ia sampaikan, ada dalil-dalilnya, ada data-datanya, ada buku-bukunya. Bahkan dia nantang orang-orang yang ingin melaporkan dia ketemu di dalam persidangan. Jadi untuk apa? Untuk apa orang lain yang mungkin juga seiman, seagama dengan dia, karena dasar perbedaan pikiran, pandangan, justru mengata-ngatakan sesuatu yang kurang baik, kurang elok, oleh karena dasar perbedaan. Hal ini kan kurang etis, kurang baik. Nah, teman-teman, kalau kita dengar dari awal hingga akhir, teman-teman boleh memutuskan siapa yang dapat kita percaya. Kalau seseorang itu diubah oleh Tuhannya, sekalipun dia perbedaan cara berpikir, pola pandangan, maka dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang kurang baik terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dia. Entah itu seiman, entah itu berbeda keyakinan. Misalnya, dalam kekristenan itu berbagai macam teologi. Tetapi dalam ketika ada perbedaan-perbedaan, kurang elok apabila salah satunya menyerang pribadi atau menjelek-jelekkan pribadinya oleh karena perbedaan pandangan. Itu tidak boleh. Dalam ranah ilmu kita bisa bertanding. Literatur mana yang kau pakai, tahun berapa, maka kita bisa adu tanding atau fighting di situ. Itu bukti kedewasaan. Tetapi kalau seseorang adu data lalu dilawan dengan cacian segala macam, bahkan identik mencampur adukan seperti yang ditampilkan oleh Ustaz Zuma, kata-katanya itu, nampaknya ini kurang elok untuk didengar. Kurang elok karena kalau misalnya kita dewasa dalam berliteratur dan berakademik, maka kita bisa meminimal cara bicara kita terhadap orang lain. Nah, saya tentu dalam posisi selalu bangga dengan almarhum Profesor Buya Sakur. Kenapa? Karena selama ini dia memberikan edukasi-edukasi yang dapat menjaga keutuhan tanpa mengkerdilkan Islam pada umumnya. Ada banyak pengikutnya, ada banyak orang-orang yang diajarinya, bahkan pesantren ada yang dibina dia. Kalau dia memang selama ini salah, tidak mungkin banyak orang yang nggak peka terhadap itu. Bahkan kalau kita bisa melihat pemerintah undang dia, artinya ada sesuatu yang berbeda dari cara-cara dia menyampaikan. Dan apa yang disampaikan dia itu merupakan ada literaturnya dan kita sudah dengar tadi. Oke? Jadi tidak perlulah saling menjelekkan, begitu ya. Nah, teman-teman, dia seorang profesor, pasti ilmunya jauh lah dibandingkan si Ustadz tadi ya. Itu. Tapi kita tidak perlu sampai jauh sampai sana, karena kalau kita punya ilmu lebih tinggi, maka kata-kata kita pun akan kita jaga, bukan malah sembarangan menyerang pribadi, nggak boleh gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa saya putar ini? Tujuannya cuma satu. Ada banyak orang yang berpendidikan, ada banyak orang guru-guru, pengajar-pengajar yang katanya mereka pengajar, pendakwah, tapi kata-katanya itu tidak bisa menjadi contoh. Itu tidak baik. Nah, entah kamu Islam, entah kamu Kristen, siapapun, dia kalau belajar dan dekat dengan Tuhannya, semestinya kita dapat menjaga lisan kita dengan sesama. Entah itu karena perbedaan pandangan, tapi kita sudah dapat menjaganya. Karena buah dari kedekatan kita dengan Tuhan, itu harus terrealisasi antara kita dengan sesama. Baik, Tuhan berfirman, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akalmu, pikiranmu, jiwamu, ragamu, kekuatanmu. Karena itu, kasihilah sama manusia. Itu luar biasa, teman-teman. Kasih itu yang harus kita terapkan kepada siapapun. Oke? Sampai di sini bisa, teman-teman. Jika ada teman-teman yang memberikan komentar, tuliskan di kolom komentar supaya kita saling berbagi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.